Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu dengan jemaat sekalian, saudara-saudara yang ada di kota-kota di Indonesia, jemaat yang ada di kota-kota luar negeri. Hari ini kita online Sunday service. Online Sunday service temanya adalah keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian, jemaat sekalian. Bagian pertama kita ambil dari Efesus pasal 5, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak,
Janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Mari saya ajak seluruh jemaat yang ikut ibadah pada saat ini lewat Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Saya mengajak jemaat untuk kita tunduk kepala, kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan supaya firman itu berbicara ke dalam kehidupan kita. Mari jemaat, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang Tuhan Roh Kudus bekerja, mengajar hamba-Mu ini, menjelaskan firman Tuhan itu ke dalam bahasa jemaat, bahasa yang paling gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkan firman pada saat ini. Tuhan Yesus bekerja, Roh Tuhan mengurapi setiap kami, iman kami, hidup kami, pikiran kami, seluruh keberadaan diri kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan untuk disucikan, dikuduskan, dilayakkan untuk menerima sabda Tuhan. Keluarga kami datang dari Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, Tuhan yang ajar, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, temanya adalah keharmonisan rumah tangga. Saudara-saudaraku, minggu lalu saya bicara mengenai kepahitan rumah tangga. Jadi ada jemaat WhatsApp, Pak Pendeta kan sudah bicara mengenai kepahitan. Ya jangan pahit-pahit melulu Pak Pendeta. Juga bicara yang manis ya Pak Pendeta. Karena memang harus ada keseimbangan saudaraku. Ketika kita setelah bicara mengenai kepahitan, tentu kita perlu bicara mengenai keharmonisan, kemanisan rumah tangga. Jadi ada keseimbangan ya jemaat sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, firman Tuhan 2 perikop itu sudah kita baca. Sekarang kita move on, kita maju satu langkah. Saudara-saudara sekalian, pernikahan harus memiliki 5 basic dasar. Pernikahan orang Kristen harus memiliki 5 basic dasar yang akan membawa keluarga Kristen itu kepada keluarga yang harmonis, jemaat sekalian. Oke? Nah, 5 basic ini sebagai berikut. Jemaat perlu memperhatikan. Basic yang pertama, saudaraku. Basic yang pertama adalah suami dan istri itu di hadapan Tuhan haknya sama, kedudukannya sama. Ini menjadi penting jemaat sekalian. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia, sama-sama imago Dei, sama-sama image of God, saudaraku, sama-sama haknya di hadapan Tuhan. Ini adalah basic yang pertama. Jadi dalam bentuk segitiga. Di sini husband, di sini wife,
di atasnya Tuhan, bentuk segitiga, saudaraku ya. Husband, wife, Tuhan. Jadi sama, saudaraku, kedudukannya sama dan fungsinya saja yang berbeda. Suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai penolong yang setia. Jadi ini basic, the first basic jemaat sekalian yang tidak boleh bergeser. Saya sudah ngomong di tema kemarin tentang kepahitan rumah tangga. Prinsip paling dasar yang pertama, kalau bergeser saudaraku, rumah tangganya pasti tidak bagus. Rumah tangganya sudah akan ada sesuatu yang akan terjadi nanti karena basic dasarnya tidak terpenuhi. Apa itu? Kenapa tidak terpenuhi? Istri menjadi dominan. Justru bukan suami lagi menjadi kepala keluarga. Istri yang mengatur. Istri mengambil posisi suami. Malah istri merasa happy. Malah merasa bangga bisa memimpin rumah tangga. Itu sudah something wrong dalam keluarga, saudaraku. Sudah tidak seperti yang firman Tuhan mau, saudaraku. Sudah tidak seperti yang firman Tuhan mau. Kasihilah istrimu, hai suami-suami. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Itu loh ayat yang kita baca tadi. Saudara, benar kan? Oke. Prinsip, the first basic, itu sudah harus ada, saudaraku. Jadi, bagaimanapun, jikalau saudara adalah seorang istri yang merasa lebih pintar, lebih tahu banyak, lebih improvisasinya lebih kuat, kemampuan berbicara lebih oke, cara-cara bisa lebih berkembang, saudaraku, suamimu kalah dalam hal ini. Justru dengan cara demikian, istri perlu mengerti artinya apa. Beri kesempatan kepada suamimu untuk bergerak dan engkau memberikan berbagai nasihat. Jadi ketika dia bisa bergerak dengan nasihat dari istri, menjadikan dia lebih maju, kehormatan sebagai orang istri sangat besar. Respeknya sangat besar suami terhadap istri demikian. Tidak mengambil posisi, tapi menjadi penolong, memberikan banyak nasihat-nasihat yang membuat suaminya maju. That is good, saudaraku. Berapa banyak orang-orang Kristen, keluarga Kristen yang mau bertindak seperti itu? Banyak yang nggak mau. Saya terima banyak WhatsApp saudara-saudara sekalian. Istri merasa punya segala-galanya. Suami saya nggak bisa apa-apa, Pak. Justru kalau istri bisa apa-apa, jadikan suami menjadi super apa-apa. Mestinya begitu. Oke? First basic sudah harus terpenuhi dengan baik. Sekarang second basic. Second basic, saudaraku, Tuhan itu menciptakan manusia itu laki-laki. Kemudian laki-laki manusia dibuat tidur, Tuhan ambil dari tulang rusuknya, dijadikan seorang perempuan. Jadi saudaraku, pernikahan basic yang kedua, saudaraku, second basic pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan. Titik sampai di situ, jemaat sekalian. Oke, ini prinsip dasar yang teguh. Ini firman Tuhan yang tidak boleh bergeser. Jadi pernikahan itu yang diperkenan Tuhan sesuai dengan Alkitab adalah laki-laki dan perempuan. Titik sampai di situ. Pernikahan yang lawan jenis, saudaraku, sekarang banyak yang muncul, jemaat sekalian. Pernikahan yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, saudaraku, itu tidak masuk dalam basic according to Bible. Tidak, saudaraku. Jadi itu sudah di luar daripada yang Tuhan sudah gariskan, saudaraku. Jadi pernikahan basic kedua, laki-laki dan perempuan. Siapapun itu orangnya, baik keluarga kita, saudara kita, family dekat, atau keluarga jauh, atau orang-orang berpengaruh, saudara sekalian, kalau pernikahan basicnya tidak sesuai dengan Alkitab, laki-laki dan perempuan, itu pasti sudah tidak beres, saudaraku. Itu sudah tidak beres. Itu sudah ada kelainan. Sudah di luar daripada apa yang Alkitab ajarkan. Oke, jemaat sekalian. First basic udah. Second basic udah. The third basic. Basic yang ketiga, saudara sekalian, adalah dua menjadi satu. Gitu. Jadi laki-laki itu akan meninggalkan keluarganya dan bersatu dengan istrinya. Mereka berdua menjadi satu. Ini prinsip dasar, saudara sekalian. Dua menjadi satu.
di tema kepahitan rumah tangga, saya sudah menjelaskan. 2 menjadi 1 itu tidak berarti lebur. Tidak, saudaraku. 2 menjadi 1, Anthony dengan istriku namanya Lily, saudaraku, setelah menikah, 2 pribadi menjadi 1, tidak mix. Saya tetap pribadi saya seperti ini, istri saya tetap istri pribadi seperti ini, itu tidak mix, saudaraku. Tetap 2 pribadi yang berbeda menjadi 1, hidup dalam 1 rumah tangga. Ini basic. Ini basic. Dari situlah kepahitan itu muncul. Dari situ juga bagaimana menciptakan keharmonisan rumah tangga itu. Dari situ juga munculnya, saudaraku. Oke? Ini basic yang ketiga. Saya ulang sedikit. Basic pertama, suami istri haknya sama di hadapan Tuhan. Fungsinya berbeda. Suami kepala keluarga, istri penolong yang setia. Basic yang pertama. Di hadapan Tuhan mereka equal. Basic yang kedua adalah bahwa suami istri itu, saudara sekalian, laki-laki dan perempuan. Jadi pernikahan yang sah, yang sesuai dengan Alkitab adalah laki-laki menikah dengan perempuan. Titik sampai di situ. Basic yang ketiga, saudaraku, 2 menjadi 1 dengan pribadi yang tidak bercampur. Tetap pribadi yang berbeda, tetapi 1 dalam 1 family. Oke? Sekarang basic yang keempat, saudara sekalian. Basic yang keempat, saudara-saudaraku, basic yang keempat adalah saudara seiman. Ini pun penting. Masih ingat ketika Bapak Abraham menyuruh Eliasar pergi mencari istri untuk anaknya Ishak, saudaraku. Abraham mengatakan, pergi ke kota Nahor, ke kota saudaraku di situ. Jangan engkau cari perempuan dari Kanaan ini. Cari ke sana kepada saudaraku. Jadi saudaraku, seiman itu menjadi penting. Kepahitan keluarga, persoalan rumah tangga sering sekali muncul dari pernikahan yang tidak seiman. Karena cara berpikirnya tidak sama, kepercayaannya berbeda, saudara sekalian. Itu akan menciptakan banyak sekali friksi. Dan anak-anak pun akan menciptakan cara berpikir anak-anak pun bingung. Mau ikut papa atau mau ikut mama. Demikian, saudaraku. Jadi prinsip yang keempat adalah saudara seiman. Oke? Prinsip yang kelima, saudaraku, ya. The 5th basic. Prinsip kelima adalah premarital counseling. Premarital counseling, saudaraku, dibagi menjadi 2. Jadi jemaat sekalian, ini basic yang kelima ini harus terpenuhi loh. Jadi seseorang sebelum married, dia perlu ada suatu premarital counseling. Ketemu pendeta, hamba Tuhan, dibina, diajarkan tentang rumah tangga itu seperti apa. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan premarital counselingnya, saudara sekalian. Di sana dijelaskan banyak sekali pernik rumah tangga itu. Dan premarital counseling di basic yang kelima ini saya bagi menjadi 2 kotak saja, saudaraku. 2 kotak itu, yang satu janji nikah, yang kedua itu saya kasih istilah rangkaian bunga. Jadi lengkap dia, saudara sekalian. Oke? 5 basic ini harus terpenuhi, saudaraku. Kalau 5 basic pernikahan itu terpenuhi, 95% keharmonisan rumah tangga itu bisa tercapai dengan baik. Tentunya tidak berarti keharmonisan itu muncul tiba-tiba. Tidak, jemaat sekalian. Keharmonisan rumah tangga itu harus dikelola. Rumah tangga itu harus di-maintain, saudaraku. Cinta yang sudah terjalin itu di dalam pernikahan itu harus di-maintain, harus dikasih nutrisi rangkaian bunga itu supaya bunganya subur dan hidup rumah tangganya baik. Harus ada itu. Jadi jemaat, udah jelas ya. 5 basic dalam prinsip rumah tangga. Kalau ini tidak terpenuhi dalam pernikahan, saudara sekalian, cikal bakal muncul nanti pada saat perjalanan pernikahan itu. Friksi-friksi yang ada sudah akan kelihatan karena dasarnya tidak kuat, jemaat sekalian. Coba perhatikan. Sampai poin ini saya berhenti sebentar. Coba jemaat perhatikan. Mungkin itu family, atau keluarga jauh, atau teman, atau juga diri kita sendiri yang menikah dengan 5 basic ini tidak terpenuhi.
tidak terpenuhi. Tidak ada cintanya. Kita dijodohkan. Atau beda kepercayaan. Nantilah Pak Pendeta, merit dulu, nanti saya injili dia supaya dia percaya Tuhan Yesus. Dari 1000 kasus, hanya 2 yang percaya Tuhan Yesus. Yang lain, kamu ikut kepercayaan orang itu. Begitu loh, saudaraku. Jadi saudara sekalian, perhatikan 5 basic ini. 5 basic udah oke, kita lanjut jemaat sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, pernikahan rumah tangga itu seperti satu rangkaian bunga, saya sebutkan. Iya kan? Sebagai suatu rangkaian bunga. Dan di premarital counseling itu, waktu sudah dijelaskan, saudara sekalian, the first day we get married. Hari pertama kita menikah, jemaat sekalian, hari pertama kita menikah, sampai kepada hari tua, ujung pernikahan, sampai menutup mata, sampai akhir hidup. Dari hari pertama kita menikah sampai akhir hidup pernikahan itu dibagi berbagai lapisan, jemaat sekalian. Saya uraikan ya, jadi jemaat bisa melihat dengan teliti. Pertama, jemaat sekalian, tentunya setelah premarital counseling, setelah menikah, rumah tangga itu yang ada pasti 2 dulu, suami dan istri. Oke? Suami istri. Nah, di situ mulai diciptakan suatu keharmonisan. Ketika suami istri itu katakanlah setahun sudah married, belum punya anak itu saudaraku, ya kan? Setahun itu mulai menyesuaikan diri, perbedaan-perbedaan mulai muncul, dan di situ perlu ada saling memahami. Itu premarital counselingnya mulai muncul yang diajarkan saudara sekalian. Mulai menemukan kekurangan pasangan, mulai menemukan ketidakcocokan cara berpikir, mulai menemukan hal-hal yang kita tidak suka. Di situ mesti belajar bagaimana mengharmoniskan 2 pribadi yang berbeda. Ini penting loh jemaat. Lanjut, 1 tahun, 2 tahun istri mulai hamil. Kemudian mulai muncul anak-anak masih kecil-kecil, itu sudah pernikahan menuju di bawah 5 tahun. Kan begitu kan jemaat? Saudaraku, saya stop sebentar supaya jemaat bisa ngikuti juga. Ini adalah pernikahan yang punya anak. Kan ada juga pernikahan yang tidak punya keturunan. Ada kan? Mereka sudah jalani 5 tahun pernikahan, 10 tahun, 15 tahun, dan mereka sadar mereka tidak punya anak. Keluarga yang tidak punya keturunan tetap bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga. Karena tadi basic kelima itu. Basic kelima itu, kotak pertama apa? Janji nikah. Janji nikah orang Kristen adalah di hadapan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku Antoni berjanji mengambil engkau, Lili, sebagai istriku, mengasihi, mencintai dalam keadaan susah, senang maupun sakit, sampai maut memisahkan. Janji nikah itu begitu saudaraku. Jadi janji nikah itu sebenarnya intinya adalah 2 pribadi yang berbeda itu menjadi satu, hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga. 2 pribadi itu latihan praktek kasih. Dari the first day mereka menikah sampai hari tua mereka, sampai mati, hari kematian mereka. Itu loh janji nikah itu. Jadi anak itu, janji nikah tidak pernah dimasukkan poin anak. Nggak pernah saudaraku. Jadi anak itu adalah anugerah. Pakai istilah lebih vulgar adalah bonus, saudara sekalian. Jadi ketika suami istri menikah tidak punya anak, janji nikah tetap jalan. Karena janji pernikahan itu adalah jalinan suami istri, laki-laki dan perempuan menjadi satu, praktek kasih sampai maut memisahkan. Anak itu anugerah. Penting ini. Jangan sampai orang karena tidak bisa punya anak, ribut, cerai, kawin lagi. Itu sudah tidak masuk basic dalam apa yang Alkitab ajarkan. Oke? Kita lanjut, jemaat sekalian. Husband and wife dulu, keharmonisan sudah diciptakan. Karena apa? Mulai ada perbedaan. Mulai kelihatan itu. Yang saya katakan di seri kemarin itu, mulai kelihatan jorok dia. Waktu pacaran cakep banget, bersih banget. Setelah married, joroknya mulai kelihatan.
Ngomong-ngomong kalimat yang gak enak mulai kelihatan. Waktu pacaran kalimatnya sopan semua. Mulai kelihatan. Mulai menemukan berbagai perbedaan. Di situ cinta itu berperan. Tadi kita baca di kitab Kolose. Kasih Yesus itu menjadi senter daripada rumah tangga, saudara sekalian. Cinta yang kita miliki itu kepada pasangan itu menjadi suatu kekuatan untuk menerima pasangan kita itu seperti dia apa adanya. Bukan memaksa dia untuk menjadi seperti yang kita mau. Saudara sekalian, itu dari situ tuh muncul. Lanjut. Pernikahan yang punya anak, setelah dilanjutkan, anak-anak mulai remaja, teenager, saudaraku. Nah, pada saat anak sudah mulai remaja, keharmonisan rumah tangga itu mulai ada pernik yang harus diperbaiki, harus diperbaharui. Keharmonisan itu harus dijaga dengan kuat. Karena apa? Dengan anak-anak tambah besar, jemaat sekalian, anak-anak tambah besar itu, katakan anak 2 atau 3. Kepribadian anak dengan satu anak dengan anak yang lain itu tidak sama. Di situ keharmonisan rumah tangga bisa terancam. Perlu ada penanganan dengan baik. Nah, di situ fungsi papa, fungsi mama, cara mengajar anak mengerti menjadi penting. Di kitab Kolose yang kita ngomong. Suami, kasihlah istrimu seperti tubuh kita sendiri loh, itu istri. Kalau tubuh kita pukul sakit, jangan pukul istri. Sakit dia, tubuh kita. Jadi mengasihi istri itu seperti mengasihi tubuh kita loh. Jemaat, dengarin ini, termasuk saya. Jadi ketika kita mengasihi istri kita, itu sama dengan kita mengasihi tubuh kita loh. Saudara sekalian, itu Alkitab yang ngomong, yang kita baca tadi. Jadi saudara-saudara sekalian, ini poin penting. Dalam rangkaian bunga rumah tangga itu, pada saat ketemu bunga kan wangi, ya, bulan madu wangi, ketemu daun-daun hijau, hijau daunnya semuanya oke. Waktu ketemu dahan, rangkaian bunga itu ketemu dahan, ketusuk duri, mulai tahu jeleknya, mulai ngerti, mulai ada kalimat yang mulai menyakiti hati, begitu saudaraku, oke? Perbedaan pasti terjadi. Cara berpikir beda pendapat, iya. Mungkin bisa saling marah, oh itu pasti, saudara sekalian. Tapi ingat betul, boleh beda pendapat, boleh marah, boleh saling berdebat, tapi tidak boleh memukul. Itu tidak boleh memukul. Justru pukulan itu, melukai pasangan itu sangat seperti torehan di dalam hati. Itu sulit untuk disembuhkan. Sulit untuk disembuhkan. Nah, contohlah saudara melihat apa yang terjadi saat sekarang ini. Peristiwa yang lagi hebat itu, yang saya ngomong di kepahitan rumah tangga. Johnny Depp dengan Amber. Saudara melihat? Dipukul loh saudaraku. Dipukul, dilempar. Jadi bukan laki-laki saja yang bisa memukul pasangannya, tetapi perempuan pun bisa sekarang. Udah hebat sekarang saudaraku. Lu bisa, emang gua enggak. Lu punya tangan kiri, gua punya tangan kanan. Ayo, emang saya takut. Saudara, itu terjadi. Oke. Jadi beda pendapat, oke. Beda cara berpikir, oke. Anak-anak mulai besar, saudara sekalian. Tapi ingat suami istri itu, jangan pukul pasanganmu. Jangan melukai pasanganmu. Itu suatu kepahitan yang sulit untuk diobati, susah sekali diobati. Itu akan membuat kenang-kenangan pahit sampai mati. Sampai mati itu. Jangan pernah. Lebih baik marah, teriak, oke, tapi jangan dipukul. Saya terima dari beberapa WhatsApp jemaat, kasihan sekali. Bengkak itu wajah istri itu. Dihajar habis-habisan, kasihan sekali. Itu sudah rumah tangga seperti itu, sekalipun pakai kata maaf, sekalipun pakai kata berubah, bertobat, itu sudah seperti ditoreh di jantung. Saudara sekalian, never, jangan pernah. Jangan pernah, oke? Ketika anak-anak remaja, pemuda sudah mulai besar, suami istri bisa beda pendapat mendidik anak. Nah, anak-anak remaja pemuda yang sudah mulai besar punya kepribadian yang tidak sama satu anak dengan anak lain.
Disitulah fungsi kita sebagai papa dan mama. Jangan sakiti hati anak-anakmu. Kita baca tadi ayat itu. Papa, aku mau sekolah jurusan kedokteran. Go on. Walaupun seorang ingin dia sekolah jadi pendeta, kira-kira begitu. Kasih dia go on. Itu apa yang dia mau. Selalu men-encourage kita punya anak. Silakan ambil jurusanmu. If suatu hari kamu merasa sudah tidak nyaman atau merasa salah sasaran, mau pindah jurusan, Daddy dan Mami selalu ada di belakangmu, tetap mendukung you. Nah, anak itu akan menjadi sangat nyaman dia kuliah, sangat nyaman dia sekolah. Karena apa? Sekalipun itu salah, papa mamanya tetap ada di belakang dia, tidak menyalahkan dia. Itu anak-anak menjadi stabil, kerohaniannya, mentalnya, karena dia merasa apapun kondisinya, orang tua mereka tetap ada di belakang mereka untuk support. Itu penting, teman sekalian. Itu penting. Oke, nah ini perlu suami istri harmonis. Nah, keluarga seperti itu akan lanjut dia, jemaat sekalian. Lanjut kepada suami istri. Stop dulu. Sampai di sini bisa terjadi kepahitan rumah tangga yang kita bahas minggu lalu itu. Bisa terjadi tidak harmonis kan, dan terjadilah perceraian atau pisah. Maka ini ada satu kotak lagi namanya single parent. Tadi kotak suami istri yang tidak married. Ini kotak single parent. Mungkin tinggal papa sama anak-anak aja, atau tinggal mama sama anak-anak aja. Ini pun bisa tercipta keharmonisan rumah tangga, saudaraku. Karena rumah tangga tidak dimengerti sekedar suami istri. Ketika pengertian rumah tangga diperluas, ketika ada anak-anaknya, walaupun parentnya satu, orang tuanya satu, tetap bisa menciptakan suatu keharmonisan rumah tangga. Masih bisa saling mengasihi karena masih ada papa atau mama dengan 2-3 anak. Masih bisa harmonis, saudaraku. Sekalipun keharmonisan itu tidak lengkap lagi. Oke? Nah, jemaat sekalian, ketika husband and wife itu bisa menciptakan keharmonisan seperti itu, sampai anak-anak menjadi teenager, menjadi remaja, menuju kepada anak-anak dewasa, kuliah, itu keharmonisan itu harus tambah dikasih nutrisi, saudaraku. Karena kenapa? Pernikahan, jenjang pernikahan yang sudah memasuki 10 tahun ke atas, ya, banyak hal yang berubah. Banyak hal yang berubah. Tidak akan seperti dulu lagi. Waktu masa-masa masih punya anak-anak kecil, banyak hal yang berubah. Perubahan-perubahan itu karena anak-anak sudah menjadi besar, dan suami istri pun kondisi badannya tidak seperti dulu lagi. Mungkin juga cara berpikirnya berkembang, saudara sekalian. Sampai anak-anak itu married. Nah, ketika anak-anak sudah married, saudaraku, masuklah kepada husband and wife yang dalam kategori kotak yang sudah punya cucu. Nah, itu sudah mulai disebut opa-oma. Nah, ketika dia masuk ke opa-oma, saudara-saudara sekalian, keharmonisan rumah tangga itu harus tapi pelihara. Saya mengatakan satu rangkaian bunga pernikahan itu, dari the first day we get married sampai the last day, sampai hari kita mati, saudara sekalian, itu rangkaian bunga itu tetap harus dikasih nutrisi, harus dikasih vitamin, harus di-maintain itu rumah tangga. Kalau tidak sampai ujung hari, saudaraku, tidak sampai ujung hari. Nah, ini yang terjadi banyak sekali di kalangan keluarga Kristen, jemaat sekalian. Pernikahan awal-awal mesra banget, sayang banget. Tapi menuju kepada sudah mulai punya cucu, ya, usia mulai tua, rambut mulai memutih, terjadi friksi sudah. Tidak sehangat dulu, tidak secinta dulu, tidak sesayang dulu, malah bisa masing-masing walaupun dalam satu rumah. Bisa seperti itu. Dulu waktu pacaran panggilnya my dear, honey. Setelah married, anak-anak kecil-kecil, mami, papanya anak-anak. Setelah masuk kepada anak mulai dewasa, masih mesra kalimatnya. Daddy, mom, masih. Tapi anak-anak sudah mulai married, udah mulai punya cucu. Suami istri pasai kesehatannya mulai tidak stabil. Perlu ada perhatian lebih khusus daripada pasangannya. Nah, mulai keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, mulai menyakiti, mulai keluar. Tidak panggil lagi my dear, honey, anaknya
anaknya, papanya anak-anak sudah enggak. Panggilnya apa itu? Laki-laki tua itu. Buat susah saja. Sakit-sakit pelulu, udah begitu. Panggilnya laki-laki tua itu. Belum lagi kalau keharmonisan itu retak, saudaraku, terjadi pertikaian luar biasa. Tidak panggil laki-laki tua itu loh. Keluar apa? Monyet satu itu. Itu begitu, saudaraku. Yang sini monyet, yang sana babi, saudaraku. Mulai. Wah, ini sudah tidak harmonis jemaat sekalian. Itu pada saat usia mulai senja loh. Jadi jemaat yang married sudah punya cucu, anak dan cucu, perhatikan. Usia senja pernikahan, keharmonisannya tetap harus dipelihara loh. Itu tetap rentan retak loh. Karena usia sudah tua. Lihat itu, istrinya Ayub, luar biasa. Istrinya Ayub tidak ngomong laki-laki tua itu, tidak loh. Istri Ayub ngomong apa? Ketika Ayub itu sudah nggak punya apa-apa. Badannya sakit, borok semua, ya, udah miskin. Istrinya ngomong begini, tiap hari kamu sembahyang, kutuki Allahmu, dan mati aja kamu. Itu kalimat istri Ayub loh, saudara sekalian. Kejam itu kalimat. Kejam itu jemaat. Sembahyang terus, nyanyi terus, dia malah suruh kutuki Allahmu, dan kamu Ayub, mati aja kamu. Mati aja lah kau. Jadi logat Bataknya keluar, saudaraku. Itu istri Ayub. Jadi tidak segampang kita pikir pernikahan itu bisa di-maintain sampai hari tua. Tidak gampang. Tapi ketika kita bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga sampai maut memisahkan, itu hebat jemaat. Itu hebat. Jujur yuk. Banyak loh. Suami istri yang kita kenal, awal-awalnya bagus, pernikahannya oke, hidupnya oke, cinta Tuhan, sekalipun pendeta. Ujung pernikahan itu retak, men, retak. Tidak harmonis lagi. Suami-suami, istri-istri sudah pisah. Satu rumah tapi sudah. Istri tinggal di depan, suami tinggal di belakang, begitu. Jadi sudah tidak sama-sama lagi. Katanya tidak sekamar lagi, begitu saudaraku. Iya, bisa terjadi. Waktu pertama menikah, mesra bukan main. Dalam usia sebaya, mesranya ya mesralah. Setelah mulai tua, kemesraan itu sudah mulai renggang. Itu yang terjadi loh, saudara sekalian. Itu yang terjadi loh. Maka keharmonisan rumah tangga itu harus dikasih nutrisi. Dikasih pupuk itu rangkaian bunga. Supaya dia hidup terus. Dikasih pupuk. Berapa banyak opa-oma sudah tua, nggak sekamar itu. Omanya di belakang. Kenapa oma tidak tiduran sama opa lagi? Enggak. Kenapa oma? Opamu itu kalau tidur gitu, udah mendengkur itu, air liurnya keluar, kena bantal bau. Lihat itu, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, semua ada di situ. Bau itu air liur, nggak tahan oma. Padahal oma itu lupa loh. Waktu the first day married mereka itu, suraku, the first year mereka married, itu air liurnya opa itu manis, men, manis. Sekarang jadi bau. Jemaat, kalau dengar khotbah ini, istrimu ada di samping, suamimu ada di samping, coba tanya, Mama, panggil dulu my dear. Jangan panggil laki-laki tua, ribut nanti. Jangan panggil mo, ribut nanti. Nyet, ribut nanti. Mama, air liur saya rasanya apa? Kalau dia bilang mulai bau, hati-hati men, hati-hati. Hati-hati. Itu si oma opa itu. Kenapa? Air liur opa bau, kenapa? Sudah renggang men, udah begitu karena sudah tua. Oke. Jadi merit itu rangkaian bunga harus terus dikasih nutrisi. Harus terus dikasih nutrisi. Saya pernah lihat loh, suami istri sudah tua banget. Sama-sama ke gereja, gandengan tangan. Dari jauh saya lihat, hati saya terharu sekali. Saya kenal nih orang. Di hari tua mereka, sekalipun keluarga mereka, banyak hal yang harus mereka fight di dalamnya. Tidak serta-merta harmonis, tapi ujung hari mereka tetap setia. Masih tetap bisa jalan sama-sama, saudaraku. Ada keharuan di hati untuk melakukan seperti itu. Pertanyaan muncul di hati saya dan di hatimu, jemaat. Mampukah kita seperti itu? Pada saat di end daripada hari pernikahan kita. Baik yang menikah punya anak, baik yang menikah tidak punya anak,
Baik yang menikah sudah punya anak, sudah cucu, sampai hari tua. Di hari tua sudah uban putih, jalan pun sudah tidak lurus, saudara sekalian ya. Sudah mungkin stroke ringan, ya, gigi pun dah habis. Masih ada nggak cinta kesetiaan itu? Masih ada nggak? Saya pernah lihat dulu satu WhatsApp dikirim oleh jemaat. Suami istri usia sudah tua sekali. Suaminya itu engkong itu dalam keadaan sakit. Itu oma udah tua sekali datang di samping dia, pegangin tangannya. Si engkong itu masih mempegang kepala istrinya, dia memberkati istrinya loh. Dua itu sudah tua sekali. Tapi cinta itu kelihatan. Dari sinar mata itu kelihatan. Dari senyum mereka kelihatan. Usia mereka sudah tua, janji nikah itu tidak pernah retak. Tidak pernah retak. Tetap menjadi milik mereka berdua. Can we do that? Jemaat dengerin khotbah hari ini. Dengerin khotbah hari ini. Termasuk saya. Saya menikah tahun 2003. Berarti ini tahun 2022. Pernikahan saya sudah masuk 19 tahun, saudara sekalian. Jemaat ada yang sudah menikah di atas umur saya, ada yang menikah sudah 20 tahun, ada usia pernikahan 25 sudah ada, bahkan 50 tahun pernikahan pun ada kan? Mampu nggak kita mempertahankan janji nikah itu? Mampu nggak kita memberi nutrisi rangkaian bunga pernikahan itu sampai the last day? Saudara-saudara sekalian, itu harus kita jawab loh. Itu yang bisa jawab tuh hanya kita. Yang bisa jawab tuh hanya kita. Masing-masing memperhatikan hari ini. Keharmonisan itu, keharmonisan rumah tangga itu tidak didapat serta-merta. You should fight. You should earn. Kita harus memperjuangkannya. Kita harus coba mencari perbedaan itu. Kita harus bagaimana mengharmoniskannya. Itu saudaraku, itulah rumah tangga. We should fight. We should earn. Kita harus berusaha untuk menciptakan keharmonisan itu, jemaat sekalian. Oke? Jadi gak usah kecil hati. Masih ada Tuhan Yesus yang menjadi kepala keluarga kita. Masih ada kasih Tuhan yang bisa mengajar kita untuk menerima pasangan kita apa adanya. No perfect wife, garis bawahi. No perfect husband. Jangan pernah saudara punya cita-cita untuk mencari istri yang lebih ini, lebih itu. Mencari suami yang lebih ini, lebih itu. Saudara carilah orang itu. Kalau dapat, engkau akan menemukan kelemahan yang lain juga. Nobody is perfect. Yang paling bagus adalah yang Tuhan berikan apa yang ada padamu hari ini. Itulah istrimu, itulah suamimu, jemaat sekalian. Oke? Saya tutup ya dengan satu ilustrasi. Suami istri sudah tua-tua, opa, oma. Udah tua mereka tidur masih sekamar. Good for the last day itu, hari-hari tua mereka, ikatan janji nikah itu kuat loh. Itu pernikahan, rangkaian bunga tuh dikasih vitamin terus. Udah tua, waktu tiduran. Rupanya si oma itu terkenang masa lalu dia. Opanya sudah mau fly, udah mau bobo. Omanya ngomong, "Opa, kenapa? Dulu sebelum tidur kamu suka pegang-pegang tangan saya. Sambil mau fly nih opa, mana tangannya? Dipegangin. 1 menit, 2 menit, udah mau tidur, omanya ngomong lagi. Opa, kenapa? Dulu sebelum tidur, kamu suka cium jidat saya. Opanya bangun sedikit, cium jidatnya. Udah? Mau bobo udah selesai? Opa sudah mulai tidur, udah goyang nih. Udah goyang. Oma ngomong lagi. Opa, dulu sebelum tidur, kamu suka gigit-gigit leher saya. Opanya buka selimut, bangun.
Kaget omanya. Opa marah ya? Opa jawab, enggak, mau ambil gigi palsu. Ini udah nggak ada gigi, gimana gigit? Saudara sekalian, kadang-kadang menciptakan suatu kegelian di hati kalau melihat kakek, nenek, opa, oma kita hidup dalam rumah tangga itu. Tapi me and you must remember, one day kita akan masuk di masa itu, saudaraku. One day kita masuk di masa itu. Atau kita sama sekali tidak pernah masuk. Kita menjadi orang yang outside, saudaraku. Belum sampai di situ, kita sudah hancur rumah tangga kita. Jangan mau. Mari kita belajar setia. Setia sampai maut memisahkan. Sesuai dengan janji nikah kita di hadapan Tuhan. The first day when we get married, and the last day untuk mempertahankan pernikahan kita. Jemaat maut, mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang disayang Tuhan, saya tidak tahu rumah tanggamu hari ini seperti apa. Tapi ketika firman ini sudah sampai kepada engkau, masing-masing menjaga rumah tangga sendiri-sendiri, baik yang suami istri tidak punya keturunan, suami istri yang punya anak-anak baru married, suami istri yang punya anak-anak sudah remaja pemuda, suami istri yang sudah punya anak bahkan sudah punya cucu, atau suami istri yang sudah hidup sebagai suami istri di hari tua, sudah tua sekali di hari ini. Atau saudara yang single parent dengan anak-anakmu, itu juga satu family. Perhatikan firman hari ini. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena itulah yang Tuhan mau. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Hai anak-anak, hormati orang tuamu, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara sekalian, firman ini tiba kepada engkau. Masih ada kesempatan untuk merendah. Masih ada kesempatan untuk memberi nutrisi, vitamin kepada rangkaian bunga pernikahanmu. Sekalipun saudara sudah tua, masih ada kesempatan. Tuhan memberi kita kesempatan lewat firman, mempelajari, berilah nutrisi, vitamin kepada rangkaian pernikahan, rangkaian bunga yang ada rumah tanggamu itu. Supaya Tuhan berkenan dan hidup di hari tuamu sampai mau memisahkan pernikahan itu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Berkati kami ya Tuhan, kami bukan suami yang sempurna, jujur Tuhan. Kami bukan istri yang sempurna, jujur Tuhan. Dan kami bukan anak-anak yang hebat-hebat, taat sekali semua orang tua, jujur Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam segala kekurangan kami. Layakkan kami, beri kami kesempatan untuk berubah dan berubah terus. Supaya menjadi hidup harmonis di hadapan Tuhan. Rumah kami adalah istana kami ya Tuhan. Berkati jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Letakkan tanganmu di pikiran dan di hati jemaat suami istri. Letakkan tanganmu Tuhan Yesus di hati dan pikiran suami istri yang masih muda, suami istri yang sebaya. Letakkan tanganmu ke hati dan pikiran suami istri yang sudah tua, Tuhan. Supaya keharmonisan mereka tetap terjalin di tengah-tengah perbedaan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Yesus Kristus gembala yang baik yang memelihara setiap umatnya. Dan Tuhan Roh Kudus memateraikan firman, membawa setiap kami untuk hidup sesuai dengan apa yang kitab suci ajarkan. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
He